Halo Sobat Beta, tahukah kalian mengapa buruh di Jepara masih terus melakukan aksi? Bukankah kenaikan upah sudah diputuskan sesuai dengan tuntutan mereka? Lalu, apa yang membuat mereka terus menggelar demonstrasi hingga mogok kerja? Belakangan ini, buruh di Jepara terus bergerak, meski keputusan mengenai kenaikan upah sudah ditetapkan. Setelah berbulan-bulan berjuang, demonstrasi besar-besaran, dan penetapan UMK 2025 yang lebih tinggi, mengapa aksi protes buruh tidak berhenti? Apa yang sebenarnya terjadi di balik gerakan buruh ini? Jadi, di video kali ini, kita akan menelusuri lebih dalam mengapa persoalan upah di Kabupaten Jepara tak kunjung usai. Selamat menonton. Perjuangan buruh di Jepara dalam mengawal kenaikan upah hingga ditetapkan. Perjuangan para buruh di Jepara untuk memastikan kenaikan upah yang adil dan sesuai dengan harapan mereka berlangsung panjang dan penuh tantangan. Berawal dari aksi besar-besaran pada 16 Desember 2024, ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Jepara Raya menggelar protes di kantor Bupati Jepara. Mereka menuntut agar rekomendasi upah minimum kabupaten atau UMK dan upah minimum sektoral kabupaten atau UMSK 2025 dikirim tepat waktu ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Aksi yang dimulai sejak pagi ini berlangsung hingga tengah malam, dengan harapan agar usulan besaran upah tersebut diloloskan. Tak hanya itu, pada 18 Desember 2024, ribuan buruh kembali bergerak menuju Semarang untuk mengawal proses penetapan UMK dan UMSK. Dengan kendaraan roda 2 dan 4, mereka berkonvoi ke kantor Gubernur Jawa Tengah. Tujuannya jelas, memastikan rekomendasi usulan upah sektoral yang telah disepakati oleh serikat pekerja tidak berubah dalam sidang pleno penetapan. Dalam surat rekomendasi yang telah disampaikan, sektor otomotif diusulkan kenaikan 13%, industri tekstil dan pakaian jadi 10%, serta rokok putih 7%. UMK Jepara 2025 diajukan untuk naik 6,5% menjadi sebesar Rp2.610.224. Namun, jalan masih berliku. Buruh di Jepara menegaskan mereka tidak akan mundur jika hasil keputusan tidak sesuai dengan rekomendasi yang telah disepakati. Mereka bahkan mengancam akan melakukan aksi mogok kerja jika upah yang ditetapkan lebih rendah dari usulan. Pada hari yang sama, ribuan buruh kembali mendatangi kantor gubernur dengan tekad bulat agar keputusan yang diambil tidak mengecewakan mereka. Dalam pesan mereka, buruh menegaskan PJ gubernur tidak boleh mengubah atau menolak rekomendasi. Tuntutan tersebut seakan menemukan titik terang pada akhir Desember 2024, saat pemerintah Provinsi Jawa Tengah akhirnya menetapkan UMK dan UMSK Jepara untuk 2025. UMK Jepara resmi naik menjadi Rp2.610.224 dengan sektor-sektor industri yang diusulkan menerima UMSK yang bervariasi antara Rp2.792.940 hingga Rp2.949.553 tergantung pada sektor masing-masing. Meski demikian, perjalanan perjuangan buruh Jepara belum usai. Buruh masih perlu bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan untuk memastikan bahwa upah yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meski kenaikan ini disepakati, buruh Jepara tetap terbuka dan toleransi terhadap penyesuaian upah, asalkan perusahaan dapat menjelaskan kondisi keuangan secara transparan. Buruh menekankan pentingnya komunikasi antara pekerja dan manajemen agar penetapan upah dapat mengakomodasi kebutuhan kedua belah pihak tanpa mengorbankan keberlangsungan perusahaan. UMSK ditinjau ulang, buruh gelar aksi besar dan mogok kerja. Di Kabupaten Jepara, perjuangan buruh untuk mendapatkan upah yang layak masih berlanjut meski penetapan UMSK untuk tahun 2025 sudah diumumkan. Konflik yang memanas antara pihak serikat pekerja dan pengusaha telah memasuki babak baru. Setelah keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah, pemerintah Kabupaten Jepara mengusulkan untuk meninjau kembali besaran UMSK tersebut, sebuah langkah yang memicu ketegangan baru di kalangan buruh. Sejak awal tahun, Jepara telah menyaksikan perjuangan keras dari buruh yang menuntut agar UMSK 2025 diberlakukan tanpa perubahan. Mereka berharap kebijakan yang sudah disahkan bisa memberi keadilan dan kesejahteraan. Namun, langkah pemerintah Kabupaten Jepara yang mengusulkan peninjauan ulang menambah kekecewaan di kalangan pekerja. Pada bulan Desember 2024, UMSK untuk sektor-sektor utama seperti industri otomotif dan tekstil telah ditetapkan dengan kenaikan yang signifikan hingga mencapai Rp2.999.553 untuk sektor industri suku cadang kendaraan bermotor. Namun, setelah ada keluhan dari pengusaha yang merasa keberatan dengan kenaikan tersebut, usulan peninjauan ulang pun disampaikan.
Sektor-sektor yang sudah ditetapkan dengan persentase kenaikan besar kini dipertanyakan lagi oleh pemerintah kabupaten yang mencoba menyeimbangkan antara kepentingan buruh dan keberlangsungan industri di Jepara. Ketegangan ini memuncak pada Januari 2025 ketika ratusan buruh dari FSPMI Jepara Raya melakukan aksi protes di depan kantor Bupati Jepara. Mereka menuntut agar pemerintah Kabupaten Jepara tidak mencabut atau mengurangi UMSK yang sudah ditetapkan. Buruh menilai usulan peninjauan ulang ini sebagai langkah mundur yang hanya menguntungkan para pengusaha besar. Dalam aksi tersebut, buruh menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur dan bersikukuh agar hak mereka dipenuhi sesuai dengan keputusan yang sudah disahkan. Bukan hanya unjuk rasa yang terjadi. Pada 24 Januari 2025, sekitar 14.000 buruh melancarkan aksi mogok kerja secara serentak di beberapa perusahaan besar di Jepara. Aksi mogok kerja ini adalah bentuk penolakan terhadap rencana peninjauan ulang UMSK. Mereka menuntut agar perusahaan-perusahaan di Jepara seperti PT Sami JF dan PT Huangseong Indonesia menyatakan komitmen mereka untuk memenuhi UMSK 2025 sesuai dengan yang telah disahkan oleh gubernur. Mereka menyadari bahwa dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN mungkin akan menjadi jalan terakhir jika dialog dengan pengusaha menemui jalan buntu. Pengusaha tak mampu penuhi UMSK, Pemkab menengahi, buruh tak bisa ditawar. Di tengah perselisihan ini, pemerintah Kabupaten Jepara yang dipimpin oleh PJ Bupati Edi Supriyanta mencoba menengahi dengan merespon masukan dari para pengusaha yang merasa keberatan. Dalam usulannya, PJ Bupati mengharapkan ada solusi yang bisa mengurangi ketegangan dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan hak-hak buruh. Namun, bagi para buruh, ini bukan sekedar angka atau kebijakan administratif. Ini adalah tentang masa depan mereka, tentang bagaimana kehidupan sehari-hari mereka akan dihadapi dengan gaji yang lebih layak, terutama di sektor industri yang banyak bergantung pada tenaga kerja mereka. Ketegangan semakin meningkat saat pihak serikat pekerja, seperti yang disampaikan oleh Zopi Priambudi dari FSPMI. Pihaknya menegaskan bahwa mereka akan menolak rapat Dewan Pengupahan jika peninjauan ulang UMSK tetap dilanjutkan. Bagi mereka, perjuangan ini adalah simbol dari keadilan, dan mereka akan terus bersuara demi hak yang telah diperjuangkan bertahun-tahun. Sementara itu, dari pihak pengusaha, penolakan mereka terhadap besaran UMSK yang baru diusulkan mencuatkan berbagai alasan, mulai dari kerugian hingga ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Beberapa pengusaha bahkan menganggap keputusan tersebut bisa menambah beban finansial yang memberatkan. Mereka pun mengusulkan penyesuaian UMSK yang lebih berorientasi pada kemampuan perusahaan, khususnya bagi mereka yang berstatus kecil hingga menengah. Namun, bagi para buruh yang telah berjuang dengan keras selama bertahun-tahun, langkah peninjauan ulang ini ibarat sebuah ujian kesetiaan dan keberanian. Mereka percaya bahwa upah yang lebih tinggi adalah hak mereka yang tidak bisa ditawar. Tak heran jika banyak dari mereka yang tetap untuk bersikukuh, meskipun harus menempuh jalur hukum sekalipun. Aksi mogok kerja yang melibatkan ribuan buruh menjadi cerminan dari keteguhan para buruh. Keberanian mereka dalam memperjuangkan nasib tidak hanya tampak di dalam aksi, tetapi juga dalam setiap percakapan yang terjadi di kedai kopi dan ruang pertemuan, di mana harapan akan kehidupan yang lebih baik tetap menjadi alasan mereka. Jepara dihantui ancaman PHK massal dan penghentian investasi. Perjuangan buruh di Jepara untuk mendapatkan UMSK terus berlanjut. Seiring dengan ketegangan antara pengusaha dan serikat pekerja, perdebatan mengenai nilai UMSK 2025 semakin memanas. Sektor-sektor yang berpotensi paling terdampak, seperti otomotif, tekstil, dan rokok putih, menghadapi dilema besar, berjuang untuk kesejahteraan buruh atau mempertahankan keberlangsungan industri. Rapat panjang Dewan Pengupahan yang berlangsung pada Desember 2024 menjadi momen awal perbedaan tajam antara pihak pengusaha dan pekerja. Meskipun melalui proses yang alot, akhirnya disepakati adanya kenaikan UMSK sebesar 13% untuk sektor otomotif, yang mencerminkan kemenangan serikat pekerja. Namun, kemenangan ini tak luput dari kritik keras dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo yang merasa keberatan. APindo mengingatkan bahwa kenaikan tersebut berpotensi membuat banyak perusahaan memilih untuk mem-PHK pekerja atau bahkan merelokasi usaha mereka ke daerah lain yang dianggap lebih ramah terhadap dunia industri. Tak lama setelah itu, laporan mengenai ancaman PHK semakin marak. Hasil kajian yang dilakukan terhadap 33 perusahaan di Jepara menunjukkan adanya kekhawatiran besar. 28% perusahaan mengancam akan melakukan efisiensi besar-besaran yang melibatkan PHK massal, sementara 27% lainnya menyatakan niat untuk merelokasi ke daerah lain. Ketegangan ini semakin memuncak dengan adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang mendesak pemerintah untuk menurunkan UMSK.
dengan harapan agar sektor industri tetap bisa bertahan dan tidak menyebabkan PHK besar-besaran. Namun, buruh yang tergabung dalam beberapa serikat pekerja di Jepara tetap bergeming. Aliansi Serikat Pekerja Jepara menegaskan bahwa UMSK adalah hak yang tak bisa dinegosiasikan. Mereka menggelar aksi besar-besaran di depan kantor Gubernur Jawa Tengah pada akhir Januari 2025 untuk mempertahankan kenaikan tersebut. Aliansi ini juga menuntut agar pemerintah mengabaikan tekanan pengusaha yang ingin meninjau ulang keputusan yang telah diambil. Para buruh menilai kebijakan ini sangat penting bagi keberlangsungan hidup mereka dan keluarganya. Namun, meski aksi buruh mendapat sorotan besar, tidak ada jaminan bahwa semuanya akan berakhir mulus. Peninjauan ulang UMSK yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Jepara tetap menjadi ancaman besar bagi masa depan buruh. Ketika ketegangan makin meningkat, ribuan buruh kembali turun ke jalan untuk menuntut hak mereka. Bahkan beberapa dari mereka menerobos pagar kantor Bupati Jepara. Dalam suasana yang semakin memanas, masing-masing pihak merasa berada di ujung tanduk. Buruh yang memperjuangkan haknya dan pengusaha yang khawatir dengan keberlangsungan usahanya. Perjuangan buruh di Jepara belum selesai, dan mungkin masih akan ada babak baru yang menambah kisah panjang ini. Tetapi yang pasti, mereka tidak akan berhenti demi upah layak yang mereka perjuangkan. Tidak hanya soal angka upah, tetapi tentang bagaimana masa depan mereka dan kesejahteraan jangka panjang dapat terjamin. Namun, di sisi lain, pengusaha yang merasa keberatan dengan besaran angka UMSK harus menjadi perhatian, karena jika tuntutan pengusaha tidak diindahkan, maka ancaman PHK massal dan penghentian investasi di Jepara serta relokasi industri akan benar-benar menjadi persoalan yang sangat serius. Pemkab Jepara harus benar-benar berhati-hati mengambil langkah. Kebijakan yang diambil harus win-win solution, mengakomodir kepentingan pengusaha, namun tanpa mengabaikan buruh yang menuntut upah layak.